إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini insyaallah kita semuanya masih ditetapkan di atas Islam. Bahkan lebih tinggi daripada itu, kita masih ditetapkan di atas iman. Seraya kita pun sedang berada di bulan orang-orang yang beriman dan di rumah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menetapkan iman kita dan terus menambah kekuatan iman kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah, qad aflahal mu'minun, pasti bahagia orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu kalimat ketika kita mendapatkan musibah atau mendengar orang terkena musibah, maka otomatis akan keluar dari lisan kita kalimat al-istirja', yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, kalau kita perhatikan kalimat ini, selain bentuk pengembalian segala sesuatu kepada Allah tatkala terkena musibah atau ketika mendengar orang mendapatkan musibah, sebetulnya kalau kita pahami di dalamnya terhadap ikrar tentang diri kita, bagaimana statusnya kita sebetulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Badan kita, jasad kita, jiwa kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan satu kala, sebuah kepastian yang tidak mungkin bisa kita tolak, setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib tidak bermaksud untuk membahas tentang musibah sehingga kita perlu mengucapkan kalimat tadi. Tapi khatib ingin mengajak semuanya untuk menelaah kalimat ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dan saya dan Anda milik Allah. Bukan milik kita, bukan milik orang tua kita, bukan milik penguasa kita, milik Allah. Dan sesuatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Jasmani, badan kita, jasad kita, ruh kita, jiwa kita milik Allah. Berarti seluruh tubuh ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah amanahkan kepada kita untuk digunakan, bisa hidup dan menikmati kehidupan dunia ini yang satu saat amanah ini pasti dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya.
Amanah ini akan dikembalikan kepada pemiliknya, Allah. Pemiliknya akan mengambil kapan saja dia mau, di mana saja dia akan mengambilnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak akan mundur atau maju sedikit pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka subhanallah ma'asrul muslimin, ilustrasi yang hak, ilustrasi yang benar. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengamanahkan tubuh ini kepada kita, jiwa ini kepada kita, Allah amanahkan tubuh dan jiwa ini dalam keadaan suci dan bersih. Dan ke dalam keadaan bersih, tanpa dosa, tanpa noda, bersih. Kullu nafsin kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan suci dan bersih, tanpa noda dan dosa. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengamanahkan tubuh ini dalam keadaan bersih, maka pemiliknya ingin nanti ketika kembali mengambilnya juga dalam keadaan bersih, juga dalam keadaan suci, juga dalam keadaan tanpa noda, sebagaimana diamanahkan dahulu terlahir dalam perut dari perut ibu bersih. Maka ketika diambil, Allah subhanahu wa ta'ala ingin kembali. Ketika amanah itu kembali, Allah ambil juga dalam keadaan bersih, tidak ingin dalam keadaan kotor. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyal muslimin memuji orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan badan, kebersihan jiwa, kebersihan ruh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, sangat cinta orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya, bebersih. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat bahagia orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat bahagia, dijamin kebahagiaan bagi orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Subhanallah, tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, kesucian jiwa dan pesucian jiwa, sesuatu yang darurat agar kita nanti balik dalam keadaan bersih, sehingga Allah tidak perlu lagi membersihkan kita. Bebersih di sini lebih mudah daripada harus dibersihkan nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mending kalau masih bisa dibersihkan. Kalau sama sekali tidak dibersihkan, maka abadan abada dia akan di tempat pembersihan yang tidak mungkin lagi bisa dibersihkan, di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Oleh karenanya setiap jiwa harus takut kalau ada pada dirinya kotoran-kotoran, kalau ada padanya noda-noda dan dosa. Sementara ma'asyarul muslimin, la haula wala quwata illa billah, kita dihidupkan oleh Allah di tempat yang kotor. Dunia tidak mendukung kita untuk bersih. Belum lagi nanti ada faktor-faktor eksternal dan internal yang lain. Ada hawa nafsu yang senantiasa mengotori jiwa kita. Ada iblis dan syaitan yang senantiasa menggembusi kita untuk melakukan dosa dan perbuatan maksiat, mengotori jiwa dan raga kita. La haula wala quwata illa billah. Maka ma'asyarul muslimin, subhanallah, oleh karena itu di antara tugas utama kita di dunia, bagaimana kita mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita, sehingga na'udzubillah kita tidak termasuk orang yang kotor di dunia, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah, Allah perlu membersihkan kita di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran raga begitu dahsyat dan banyak. Apalagi kita yang tinggal di akhir zaman. Tinggal di akhir zaman yang fitnah-fitnah ditebarkan oleh Allah. Fitnah syubhat, kekeliruan memahami agama, kesesatan-kesesatan, fitnah syahwat, hawa nafsu, maksiat-maksiat dibuka oleh Allah. Yang itu semuanya akan mengotori jiwa kita. Subhanallah, wallahi ikhwan, tidak ada yang bersih di akhir zaman ini kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ammal awa'iq allati ta'uqul qalbu sayruhu ila Allah. Adapun penghalang-penghalang, kotoran-kotoran yang bisa menghalangi perjalanan hamba kepada Allah, fahiya salah satu umur, yaitu 3 perkara. Yang pertama, asyirku billah. Itu kotoran yang paling dahsyat, yang paling gagah. Kotoran yang sulit dan tidak mungkin bisa dibersihkan kalau Anda masih berada di atas kotoran itu ketika bertemu dengan Allah. Asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibersihkannya, kata beliau, bitajridi tauhid, dengan meluruskan tauhid kita kepada Allah. Kotoran yang kedua, kata beliau, al-bid'ah, adalah bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama, beragama tapi tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tidak berdasarkan dalil, semuanya hanya sekedar ikut hawa nafsu, ikut akalnya, ikut nenek moyangnya, ikut kebanyakan manusia, tanpa datang dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka wa'ikul bid'ah yusaffihi bi tahqiqis sunnah, yaitu dibersihkannya dengan kita memurnikan sunnah, memurnikan seluruh cara beragama kita, cara beribadah kita, berakidah kita, bersandar kepada sunnah tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga adalah al-ma'asi. Kotoran yang ketiga adalah maksiat-maksiat kepada Allah. Dengan berbagai macam maksiat yang ditebarkan oleh Allah, itu tidak bisa dibersihkan kecuali bitajridi taubati wal istighfar. Dengan berbanyak taubat dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini juga, maka kotoran-kotoran itu harus terus kita bersihkan. Lalu bagaimana kita bisa membersihkan kotoran-kotoran dan noda-noda yang diakui atau tidak, kebanyakan kita, bahkan seluruh dari kita terjangkit kotoran-kotoran itu. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, Allahur Rahmanur Rahim, yang menginginkan hambanya suci, yang menginginkan hambanya bercahaya, yang menginginkan hambanya lurus, dan menginginkan hambanya masuk surga, telah memberikan kabar bagaimana caranya kita membersihkan jiwa agar nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan kita bersih. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, dalam rangka tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, bentengnya adalah yang paling pertama ad-du'a, meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa dijaga hati kita, dijaga jiwa kita dari keburukan-keburukan dunia, maka dan dari ketergelinciran hati. Subhanallah, Allah katakan, Allah ajarkan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita minta ditetapkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak doa-doa yang lain, doa tombok hati, bagaimana kita istiqamah menetap dan terjaga dari keburukan kotoran dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cara membersihkan hati adalah talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, karena ilmu diturunkan sebagai backlink jiwa-jiwa hamba yang kotor. Allah katakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang terus telah mengutus seorang rasul dari bangsa mereka, bangsa manusia. Apa tugasnya Rasul tersebut? Yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah ke tengah mereka, wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun dahulunya mereka pernah sesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah, tidak ada backlink hati yang paling gagah, backlink jiwa yang paling hebat menandingi ilmu. Maka subhanallah, jangan pernah mimpi seseorang akan bersih kalau dia jauh dari ilmu dan jauh dari majlis ilmu. Yang ketiga, dalam rangka membersihkan jiwa, yaitu al-mujahadu fil ibadat wa dzikrillahi azza wa jalla. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Harus mujahadah, lawan hawa nafsu kita untuk ibadah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, man amila salihan, siapa yang hidupnya dipenuhi dengan amal saleh,
dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan mereka kehidupan yang indah di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan dengan balasan yang lebih besar dari sekedar amal mereka, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, senantiasa nyambung hati dengan Allah, hati seorang hamba akan bersih, akan tenang, akan damai, tanpa galau, tanpa gundah gulana, dan bersih jiwa dan raganya. Ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah dalam rangka membersihkan jiwa, tadzakkurul akhirah, banyak mengingat negeri akhirat, sehingga ada rem untuk kita berbuat maksiat, karena kita ingat akan ada negeri pembalasan. Dan itu sebagai motivasi hebat untuk kita beribadah kepada Allah, karena kita yakin nanti seluruh ibadah kita akan ada hari pembalasan, surga atau neraka, berat atau ringannya timbangan kita. Dan ketika kita mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, kita akan segera bertaubat, karena tidak tahu kita kapan kematian itu akan datang. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hatimil ladzat, perbanyaklah yaitu mengingat, yaitu sesuatu yang bisa mencegah, menghentikan sebuah kenikmatan al-maut, yaitu kematian. Orang yang tidak ingat mati, orang yang tidak ingat akhirat, maka hidupnya akan bablas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara yaitu cara bagaimana mensucikan jiwa, yaitu musahabatus sholihin, senantiasa bersahabat dengan orang-orang soleh. Jangan sampai salah milih sahabat. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, di hari orang-orang zalim gigit jari, kata Allah, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, aduh, andai kata dulu aku mengikuti jalan Rasul, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Subhanallah, mereka teriak begitu menyesalnya, kenapa aku menjadikan si fulan sebagai temanku, laqad adallani anid dzikr, sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan Allah dan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, Allah katakan, Nabi SAW katakan, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya tidak akan jauh dari temannya. Fal yangdur, maka cek and recheck dulu, lihat dulu, amman tu khalil, siapa yang kau jadikan sahabat, siapa yang akan kau jadikan teman. As-sahibu sahib, sahabat itu akan menarik. Maka sahabat yang suci hatinya, sahabat yang kuat imannya, akan membawa kesucian kepada kita dan akan menguatkan iman kita. Sebaliknya sahabat yang buruk, sahabat yang kotor, akan menarik kita ke dalam jalan yang kotor. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di antara cara bagaimana mensucikan jiwa, yaitu al-ihsan ilal makhluk, senantiasa kita berbudi baik atau melakukan kebaikan kepada makhluk. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong yaitu sesamanya. Subhanallah, ada du'afa, ada masakin, ada yatim, ada orang-orang lemah di sekitar kita. Bahkan innama tunsaruna bidu'afaikum wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong dan kalian diberikan rizki karena ada orang-orang lemah di sekitar kita. Jangan sombong, jangan adigung, jangan kita merasa tinggi, namun hendaknya kita senantiasa berbuat baik, dan itu sebagai tanda kesucian jiwa kita. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, yang ditilai dari kita bukan badan kita, yang ditilai dari kita bukan paras wajah cantik atau gantengnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan, la yanzurullahu ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak nilai kalian parasnya, badannya yang maco, begitu juga hartanya, walakin yanzuru ila qulubikum, yanzuru ila qulubikum. Allah melihat senantiasa ke dalam hati kalian, bagaimana suci dan tidaknya. Dan subhanallah,
orang yang sehat akalnya akan mengatakan bahwasanya sumber kebahagiaan adanya di sini. Sumber kebahagiaan di sini tuma'ninatun nafsi wansyirahus sadr, lapang dada dan tenang jiwa. Subhanallah, itulah kebahagiaan bagi seorang hamba. Subhanallah, ma'asal muslimin, sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah menjelang wafatnya, yang dipanggil hatinya yang bersih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tidak ada sedikit kegundahan dan kemelut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, silahkan balik ke hadirat Rabbmu dalam keadaan kau diridhoi dan telah meridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan nanti di hari kiamat tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali kesucian jiwa kita. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ma'asal muslimin, Allahu Akbar, banyaklah beristighfar kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa yang di antara kita yang bersih dari dosa? Maka di antara pintu yang mudah, yang tidak akan pernah Allah tutup, yang tidak akan pernah Allah tutup selama masih ada matahari dari timur, dan selama masih yaitu napas belum sampai tenggorokan, maka dibuka pintu taubat, taubatan nasuha. Ya kulli ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada hambaku yang telah melampaui batas, yang dahulunya pelaku syirik, dahulunya pelaku bid'ah, dahulunya pelaku maksiat, dahulunya berakhlak buruk, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semua selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya ibna Adam, innaka ma da'utani warjautani ghafartu laka la wala ubali. Hai anak Adam, sebesar apapun itu dosamu akan aku ampuni. Aku tidak peduli dengan dosa apapun yang kau lakukan selama engkau meminta ampun. Nabi SAW beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Maka kita lebih utama untuk melebihkan yaitu kekuatan istighfar dan meminta tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ib ad-dunya, wa aslih lana Allahumma fi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lamu. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.